Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muda Nadianta Karisa akan menjelaskan tentang ketuban pecah dini. Pasti ibu-ibu di rumah pernah mendengar tentang ketuban pecah dini. Lalu apakah ibu tahu apa sih bedanya ketuban pecah dini sama emang orang ingin melahirkan? Nah, jadi untuk definisinya, ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Nah, tanda-tanda persalinan itu adalah seperti kencang-kencang pada perut maupun adanya keluarnya lendir darah dari jalan lahir. Berdasarkan waktunya, KPD dibagi dua, yaitu pertama ada KPD preterm, yaitu pecahnya ketuban kurang dari 37 minggu atau sebelum janin berkembang sempurna, dan juga ada namanya KPD aterm, yaitu lebih dari sama dengan 37 minggu. Pasti ibu-ibu di rumah juga bertanya-tanya nih, ini sebenarnya air ketuban atau air urin sih atau air pipis, gimana cara taunya? Jadi kalau misalnya air ketuban itu kan keluarnya dari rahim, bukan dari saluran kemih, jadi kalau air ketuban itu tidak bisa ditahan. Lalu kalau misalnya air ketuban itu cenderung warnanya bening, tidak pesing, dan berbaunya sedikit amis. Dan karena tadi disebutkan bahwa ketuban pecah dini ini tidak ada tanda-tanda persalinan, jadi tidak ada rasa mulas pada ibu. Kenapa sih bisa terjadi KPD? Pertama itu disebabkan karena selaput ketubannya sendiri yang lemah. Jadi yang pertama abnormalitas selaput ketuban. Selaput ketuban itu dibentuk oleh kolagen. Nah, apabila pembentukan kolagennya tidak sempurna, sehingga nanti bisa terjadi kelemahan dari selaput ketuban itu sendiri, jadi lebih renggang dan lebih mudah untuk terjadinya robekan pada selaput ketuban. Lalu yang kedua bisa disebabkan karena infeksi. Infeksi akan menyebabkan reaksi tubuh untuk menghasilkan enzim yang dapat merusak dari struktur selaput ketuban, sehingga bisa dengan mudahnya terjadi pecah. Lalu selanjutnya adanya peningkatan tekanan. Kok bisa terjadi peningkatan tekanan? Anggap saja selaput ketuban ini seperti balon. Kalau misalnya balonnya ditiup dengan besar, dengan tekanan yang lebih tinggi, pasti bisa pecahkan. Nah, apa aja yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan dari rahim atau uterus? Yang pertama adalah bayi kembar, yang kedua bayinya besar, yang ketiga adalah air ketuban berlebih atau yang disebut dengan polyhydramnion, dan juga apabila terjadinya plasenta lepas di dalam rahim, yang disebut dengan solusio plasenta. Jadi faktor risiko dari ketuban pecah dini itu ada apa aja? Yang pertama ada riwayat ketuban pecah dini sebelumnya, lalu setelah itu adanya trauma, lalu infeksi menular seksual, lalu setelah itu kurangnya nutrisi seperti vitamin C, tembaga, dan juga zinc, lalu setelah itu apabila merokok. Faktor risiko yang sudah disebutkan sebelumnya, kita bisa melakukan pencegahan. Jadi pencegahannya itu pertama hindari dan kontrol dari faktor risiko tersebut. Yang tadi sudah disebutkan itu ada jangan merokok ataupun menghirup asap rokok. Jadi kalau misalnya ada yang merokok di rumah, suruh stop dulu atau merokoknya di luar rumah saja. Lalu setelah itu mengkonsumsi nutrisi yang baik karena tadi disebabkan karena kurangnya vitamin C, zinc, dan tembaga. Jadi juga diharapkan untuk mengkonsumsi banyak dari nutrisi tersebut. Lalu setelah itu menjaga kebersihan daerah kelamin karena tadi salah satu faktornya adalah infeksi, sehingga cara untuk membersihkan daerah kelamin adalah mengusap dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, dan selalu menggunakan pakaian dalam yang kering. Lalu setelah itu kalau misalnya memang memiliki riwayat dari ketuban pecah dini yang berulang, harus mengurangi aktivitas berlebih. Lalu selain menghindari hal tersebut, juga jangan lupa untuk sering periksakan kehamilan kepada bidan maupun dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Sehingga kalau misalnya memang terjadi salah satu dari faktor risiko, misalnya adanya infeksi, itu bisa langsung ditata laksana. Nah, apabila sudah terjadi KPD, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, segera ke IGD terdekat atau puskesmas, biar bisa langsung segera ditata laksana. Dan juga ibu bisa menggunakan pembalut untuk melihat warna dan jumlah dari cairan yang keluar. Sekian penjelasan saya tentang ketuban pecah dini. Saya harap penjelasan saya dapat dengan mudah dicerna. Jangan lupa like, subscribe dari Koji TV.